Nih awalnya begini, golok sembelih, karat, kusam, setelah dipermat jadi begini. Bisa buat penasaran caranya? Gampang, pantengin terus, jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, teman-teman semuanya penghobi golok. Tadi kita udah lihat review golok yang udah saya bersihkan atau saya kerjakan sehingga menjadi golok mirror polish alias golok kinclong. Nah, sekarang gimana caranya? Baik, sekarang kita siapin dulu alat-alatnya. Yang pertama, tentu saja ini ada 9 golok. Dia tipenya golok sembelih. Bisa dilihat di sini dengan ketebalan yang tipis, hanya sekitar 2 mm dengan lebar kurang lebih 3 cm dengan style tarisi, golok sembelih tarisi. Ini masih asli dari pengrajinnya, dari sana, dari maker. Dia karena bahannya dari baja per atau spring steel truk, nah dia rentan untuk mengalami karat. Ini ada di beberapa spot, ada titik-titik karatnya. Nah, di sini satu, kemudian juga bentuknya masih kurang kece kalau dipakai untuk membeli golok. Kemudian ada gerinda tangan. Pakai merek apa aja boleh, silahkan. Tapi pastikan agar gerindanya bisa berfungsi. Kemudian yang paling penting lagi ini ada ini namanya speed dimmer. Bisa mengatur kecepatan gerinda dari 0 sampai maksimal. Speed dimmer. Kenapa ini perlu? Karena defaultnya kecepatan gerinda ini sangat tinggi, 28.000 lingkaran per menit. Nah, kalau kita pakai gerinda dengan manual seperti itu, bilah yang tadi kita kerjakan akan cepat panas. Kalau cepat panas, otomatis sepuhannya akan rusak. Nanti bilahnya gampang meleot, gampang melipir. Nah, lemah jadinya. Makanya kita butuh speed dimmer. Ini nyarinya di mana? Nyarinya banyak di toko online. Tokopedia ada, di Bukalapak ada, banyak. Namanya speed dimmer. Kemudian yang kita perlukan lagi ini alas amplas dari Velcro, lebarnya 4 inch. Kemudian amplasnya. Amplasnya ini saya pakai beberapa tingkatan. Yang satu nih grade 80, kemudian grade 150, lalu grade 240, grade 400, terus grade 800 dan grade 1500. Sebenarnya di 800 aja udah cukup, tapi saya pengen lebih kinclong lagi. Dan yang penting juga langsol. Gimana bang? Udah benar. Mantap. Wih, benerin sendiri? Benar ya. Maaf. Tadi rusak dibenerin sama anak-anak. Nih, coba dites. Ya, balik lagi, yang paling penting ini langsol nih. Ini penting juga nih, langsol sebagai pelumas biar cepet kinclong. Dia jenisnya juga abrasif. Salah satu kompon yang abrasif menggerus
tapi sifat abrasifnya enggak seperti kikir atau batu asah. Kemudian juga ada wall polish. Ini fungsinya untuk mengoleskan langsol tadi. Perlengkapan tambahannya sih ada ini aja. Nah, ini ada ragum catok. Kemudian ada klem C, si klem. Yuk, sekarang kita belajar pelan-pelan gimana caranya. Ini karena bilahnya gagangnya udah bagus ya. Bagus, jadi kita lapisin sama kulit atau apapun lah, bisa kulit, bisa spons, bisa kayu, biar ketika diikat di ragum ini gagangnya nggak berbekas atau nggak luka. Lah ya. Nah, bismillah, mudah-mudahan kelihatan deh. Pada samping ini. Oke. Ya, bismillah, kita coba. Pertama kita pasang dulu tes amplasnya ini. Oh iya, saya lupa. Pakai celemek dulu. Pakai celemek dulu. Biar nggak kotor. Ojak. Terus masker jangan lupa, karena amplas tadi full dengan aluminium oxide. Kalau nggak pakai masker jahat buat paru-paru, sayang, akumulasinya bisa panjang penggunaan berterus-terusan. Ini earmuff ini buat apa namanya, karena gerindanya kan berisik ya, kita pakai ini aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari grid 80. Style di pertengahan aja, karena gunanya grid 80 itu bisa pakai juga sih grid 60 atau 80. Ini untuk menggerus yang tadi nih, yang sisa-sisa karat, terus permukaan bilah yang nggak rata. Ini kan karena hasil tempaan, jadi permukaan bilahnya ini langsung dipapras pakai gerinda, otomatis biasanya nggak rata. Kita pakai grid. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu disemprotin air, karena bilah ini akan panas. Nah, airnya gunanya untuk mendinginkan. Musa ambil.
Abang Syamil. Abang Syamil. Isin dong. Air keran aja. Ya. Kita ulangi lagi prosesnya hingga seluruh guratan-guratan hilang dengan sempurna. Seluruh guratan sisa dari tempaan sebelumnya hilang. Kuat lagi. Ya, sekali lagi. Ya. Proses di grid rendah ini sangat penting dalam setiap proses pengamplasan. Kenapa? Karena kalau kita berpindah grid sebelum seluruh goresan-goresan ini hilang, nanti grid di atasnya itu nggak akan bisa menghapus goresan ini karena goresan ini dalam. Nah, grid-grid rendah seperti grid 60, grid 80 itu abrasifnya sangat tinggi. Makanya nanti kalau beli amplas bulat ini, banyakin stoknya yang untuk grid-grid rendah. Nah, ini sudah cukup rata. Memang ada beberapa spot yang dalam ini ya. Dalam ya itu tidak bisa hilang emang. Karena biasanya itu proses dari penempaan. Yuk, sekali lagi. Sudah hilang. Oke, sudah hilang. Udah bagus. Udah cukup bagus nih ya. Sekarang kita naikin gridnya. Kalau untuk bahan-bahan baja seperti ini, kita naikinnya gridnya itu di kelipatan 2. Misalkan 80 ke 150, 60, 120. Nah, kita dibantu sama gerinda. Sebenarnya bisa aja pakai hand sanding, tetapi itu memakan waktu yang lama, capek. Ini saya berbagi cara singkatnya dan mudah. Yuk, kita gerinda lagi. Kalau tadi di grid yang bawah, grid 80 sudah terkikis dengan rapi seluruh guratannya, ketika naik di grid 150 dia lebih mudah. Cuma sekali jalan tadi seluruh guratannya sudah tertutup dengan hasil amplas yang baru ini. Jadi kita nggak perlu 2 kali 3 kali amplas lagi. Jadi fundamental atau dasarnya itu adalah di grid bawah. Grid bawah sangat penting. Nggak usah buru-buru pindah ke grid atas sebelum seluruh guratan di badan bilah ini hilang semua. Ini udah rapihin. Oke, bagus. Kita halusin aja sekali lagi.
halusin aja sekali. Nah, ingat semprot terus sama air biasa aja. Ini bukan iklan ya, air biasa. Kita ganti grade, kita pindah ke dari 150 tadi ke 240. Oke. Ya. Ini bilahnya warnanya sudah satin. Ini yang namanya bilah satin. Kalau menggunakan hand sanding, bilah satin ini biasanya diperoleh di grade 800 karena hand sanding lama. Tapi dengan bantuan Gerinda di 240 aja kita udah bisa dapat hand sanding. Nah, ini ada ulir-ulir amplas yang mutar seperti ini nih. Kelihatan nggak ya? Hasil amplas ulir. Ini terjadi kalau kita menggerakkan amplasnya seperti saya tadi, maju mundur maju mundur maju mundur. Nah, dia akan seperti ini. Kita rapikan caranya dengan menggerakkan searah saja, dari atas ke bawah, sehingga nanti hasil satinnya itu bagus. Kalau yang mau bilah satin, biasanya itu golok-golok model kopak rawing, golok betawi, golok tebas, golok candung. Nah, itu cakep satin. Nah, kita pengen bikin murah. Nah, kalau udah satu arah seperti ini, guratan sisa amplasnya nggak akan nampak bulat-bulat seperti tadi, tetapi sudah rapih, sudah bagus. Bisa dilihat ya, bedanya kayak yang tadi ya. Ini tadi, ini udah rapih, jadi satin. Jadi itu tadi kuncinya ya, gerakan bilah dari atas, dari pangkal ke bawah. Itu caranya biar guratan amplasnya nggak berasa. Tapi untuk sekedar menghilangkan guratan bisa kita maju mundur maju mundur. Oke, udah bagus 240. Sekarang kita ganti dengan 400. Di 400 ini saya udah kasih batu langsol. Kenapa? Karena langsol ini membantu untuk mengkilapkan, sehingga nanti di hasil di 2000 atau 1500 ya, kilapnya akan mantap, akan bagus sekali, seperti grade 8000.
Sekarang kita ganti ke grid 800. Saya tulisin sendiri. Jangan lupa dikasih langsor. Sip. Golok bang. Golok. Oh iya iya. Ya pak. Ya. Tuh. Grid 800 sudah celong, mirror. Oh, udah. Ini dia hasil tadi 800 yang udah kita sanding. Oh, 800 udah jadi mirror. Nanti tinggal kita tambahin aja. Nah, udah mirror tadi 800 ya. Kalau pengen berhenti di sini bisa, tinggal olesin langsol lagi, dibanyakin lagi langsolnya, diulang-ulang langsolnya. Kuncinya emang di langsolnya ini. Jadi kalau mau tadi grade 800 udah mau berhenti cukup bisa pakai langsol, pakai wall. Tapi saya pengen lebih untung lagi. Saya pengen pindahin, nambahin ke grade 1500. Ya, ini grade 1500. Kita kasihin langsol. Bentar. Nah. Bismillah. Ya, cukup. Kalau udah di grade atas seperti ini, di grade 800 dan terus, untuk nekannya gerindanya nggak usah ditekan kencang-kencang seperti grade bawah-bawah, cukup diambangin aja. Udah, kita ganti sekarang pakai wall polish.
Apa sih fungsinya wall polish ini? Nah, wall polish ini gunanya untuk menghilangkan alur-alur bekas amplasan 2000 tadi, 1500 tadi. Karena masih ada alur-alur halusnya. Bisa dihilangkannya pakai wall polish. Ini hitam gini karena pemakaian langsung aja. Ya. Caranya buka tadi agak kita kecilin speed dimmernya. Malah pakai kain, usahain pakai kainnya yang microfiber biar nggak lecet jadinya. Sayang microfiber yang biasa buat mobil tuh. Nah, udah cakep banget ini. Wah, cakep banget. Nah, bocah saya nangis itu di dalam. Ini dia hasilnya nih. Nih. Tuh. Ya kan ya, di kamera depan ini. Ini dia. Kinclong. Nah, hasil asahan pakai Gerinda. Ya. Alhamdulillah, satu sisi sudah. Copot dulu nih. Tuh. Ini dia udah jadi nih kinclong begini. Tuh. Kamera yang kelihatan. Tadinya begini. Oh, dibaliknya belum ya. Nah, ini cara singkat dan cara cepatnya pakai Gerinda. Kalau pakai hand sanding kayak begini nih bisa berhari-hari. Pegel, saya udah pernah nyoba. Apalagi untuk bilah-bilah yang keras. Baja-baja modern, baja-baja premium. Seperti D2, Sleipner, stainless steel N690, 695, apalagi yang di atasnya. Panadis, Elmax. Aduh, kalau pakai hand sanding, kudu gabut dulu di rumah. Baru ada waktu. Tapi karena kita pengen cepat, kita pakai Gerinda. Itu caranya ya. Insyaallah teman-teman pasti bisa deh, gampang, pasti bisa. Yang penting banyakin belajar, banyakin jam terbang. Insyaallah goloknya pada jadi kinclong semua. Siap dipakai buat sembelihan. Oke, terima kasih, salam ya. Ya saya akan nangis. Oh, iya, nanti ya sama abang ya. Ya, saya akan nangis. Maaf ya, itu udah anak saya kecil nangis. Nah, udah ya. Salam dari Bengkel Geruduk. Semoga hasil belajarnya tadi bisa maksimal dan terpakai untuk umat nanti saat Idul Kurban yang insya Allah sekarang ini tanggal 18 Juni hari Kamis. Insya Allah Idul Kurban kalau nggak ada halangan 31 Juli kita udah berlebaran kurban dan pisau sembelihnya bisa. Nah, ini harganya berapa? Murah, ya. Kalau WhatsApp saya aja. Ya, baik. Salam dari Bengkel Geruduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.